Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Nasiruddin selaku dosen filsafat pendidikan, yang kita doakan semoga beliau diberikan selalu kesehatan, diberikan umur panjang, dan pada teman-teman yang menonton atau yang subscribe, like, komen, dan semuanya, teman-teman kelas juga, semoga pada sehat, amin amin ya rabbal alamin. Kenalkan, nama saya Muhammad Hasbul Wafa dari Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 2019 di Universitas Alma-Ata Yogyakarta. NIM saya adalah 1911000546. Di sini tadi yang video sebelumnya itu udah ada itu video sinematik tentang buku filsafat yang nantinya akan saya bahas. Di sini buku filsafat ini ditulis, judulnya ini Filsafat Ilmu, ditulis oleh Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rizky Muhammad Haris. Halamannya total semuanya halaman itu ada 359 halaman. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Raja Wali Pers tahun 2017 di Jakarta. Di buku ini diterbitkan oleh Raja Wali Pers. Ada 14 buku di dalam, ada 14 bab di dalam buku ini. Buku ini menekankan pada topik peranan filsafat ilmu, yang mana dalam filsafat ilmu itu di buku ini dijelaskan dalam perkembangan psikologi. Awal pembaharuan dimulai secara psikologi sebagai bagian dari ilmu filsafat. Jadi dalam buku ini ada secara psikologi itu sebagian dari ilmu filsafat. Ya, saya bacakan ini dalam buku ini yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab yang kedua filsafat ilmu. Nah, di dalam bab filsafat ilmu itu ada subbab. Yang pertama itu pengertian filsafat ilmu, persamaan dan perbedaan antara filsafat dan ilmu, dan sejarah lahir dan berkembangnya filsafat, pemetaan cabang filsafat, manfaat belajar filsafat. Itu pada bab kedua tentang filsafat ilmu. Kemudian ada bab ketiga itu tentang ontologi, bab yang keempat tentang epistemologi, bab yang kelima tentang aksiologi, bab yang keenam tentang ilmu dan filsafat. Nah, di sini ilmu dan filsafat nanti ada subbab lagi. Subbab dari ilmu dan filsafat itu yang pertama ilmu dan filsafat itu sendiri, B, dan karakteristik berpikir secara filsafat, kemudian ada ciri-ciri berpikir filsafat, kemudian ada beberapa metode berpikir filsafat, dan juga cabang-cabang filsafat. Nah, ini di dalam bab yang keenam, ilmu dan filsafat. Dan bab yang ketujuh itu filsafat dan filsafat ilmu. Bingung kan? Filsafat dan filsafat ilmu. Nah, nanti di sini ini ada subbabnya lagi tentang pengenalan umum filsafat dan filsafat ilmu. B, tadi A, kemudian B, bidang garapan filsafat ilmu. Terus kemudian C, pengembangan filsafat ilmu dalam penelitian psikologi untuk menciptakan sarjana psikologi yang andal dan berkualitas. Nah, lanjut kita pada bab yang ke-8. Di bab 8 ini ada sarana ilmu pengetahuan. Dan dalam bab 8 ini juga ada beberapa cabang. Yang pertama itu metode ilmiah, yang kedua pengertian bahasa, yang ketiga bahasa sebagai sarana ilmu pengetahuan, selanjutnya matematika sebagai sarana ilmu pengetahuan,
Dan yang selanjutnya itu logika sebagai sarana ilmu pengetahuan. Yang terakhir itu di dalam bab ini, bab yang ke-8 adalah statistika sebagai sarana ilmu pengetahuan. Nah, lanjut ke bab yang ke-9, ilmu dan bahasa. Dan bab ke-10 langsung pengetahuan. Ini ada dasar-dasar pengetahuan, penalaran, logika, sumber pengetahuan, kriteria kebenaran. Kita lanjut ke bab yang 11 itu ada ilmu dan kebudayaan. Apa saja di bab 11 ini? Ada pengertian ilmu, pengertian kebudayaan, manusia dan kebudayaan, kemudian kebudayaan dan pendidikan, lalu ilmu dan pengembangan kebudayaan nasional. Yang terakhir adalah pola kebudayaan nasional terhadap ilmu. Bab yang ke-12 adalah rasionalitas. Bab yang ke-13 adalah positivisme logis dan siklus empiris. Kemudian bab yang ke-14 yang terakhir adalah filsafat hermeneutika. Di sini ada pengertian dan sejarah singkat hermeneutika, kemudian relevansi hermeneutika terhadap ilmu pengetahuan, kemudian ada juga tokoh-tokohnya. Nah, kita menuju pada bab yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu, dan bab yang kedua, filsafat ilmu. Dalam buku ini dijelaskan pengertian filsafat ilmu dalam sejarah perkembangan pemikiran kefilsafatan antara satu ahli filsafat dan yang lain selalu berbeda pendapat dan hampir sama banyaknya dengan ahli filsafat itu sendiri. Dalam buku ini itu pengertian filsafat ilmu. Kalau selanjutnya ini dalam bab filsafat ilmu ada pengertian filsafat itu sendiri. Kata filsafat yang dalam bahasa Arab artinya adalah kata filsafat yang dalam bahasa Arab adalah falsafah, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan psikologi, adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata pilien yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, sehingga secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dalam arti yang khusus dari seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat yang pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada tahun 495 sampai 570 Masehi. Kita kaji yang penting banget ini, pengertian ilmu. Kita selalu dituntut menuntut ilmu, tapi kita sendiri paham tentang ilmu apa enggak. Di sini di buku ini dijelaskan tentang ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, dengan wazan fa'ila yaf'alu. Kalau anak pondok mesti tahu, yang berarti mengerti atau memahami benar-benar, seperti ungkapan berikut. Dalam bahasa Inggris, ilmu disebut science. Kalau dari bahasa Latin, science care atau mengetahui. Dan dalam bahasa Yunani adalah episteme. Adapun beberapa definisi ilmu menurut para ahli, diantaranya menurut, kalau di dalam buku ini kita menggunakan yang C. Harsojo. Menurut Harsojo atau guru besar antropolog di Universitas Pajajaran, menerangkan bahwa ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang sistematikan, suatu pendekatan atau metode terhadap seluruh dunia empiris, dan suatu cara untuk menganalisis. Kalau secara umum sih buku ini bagus ya, terutama pada buku ini ada perbabnya melengkapi. Jadi ada bab, ada subbab, itu saling melengkapi kalau di buku ini. Terus kemudian dilengkapi dengan gambar. Gambar itu ada di halaman berapa ini ya? Di halaman, mulai halaman 333 itu ada bab tentang melihat fungsi filsafat, dan juga ini ada bagan aliran-aliran filsafat seperti ini. Bagan aliran-aliran filsafat, ada bagan aksiologi,
Dan juga yang lain, ada gambarnya juga loh. Di sini ada fungsi filsafat, berpikir filsafat dan maksudnya. Bagus sih buku ini. Nah, di sini juga, di dalam buku ini juga ada sengaja yang dikosongkan oleh penulis atau pencetak mungkin untuk mencatat bagian-bagian yang mungkin kita belum paham. Kemudian juga kelebihannya ini, di sini ada glosarium pada halaman akhir-akhir ini dan juga indeks yang sangat lengkap. Juga ada catatan kakinya di sini. Per halaman itu ada catatan kaki atau footnote biasanya kita sebut. Mungkin itu saja kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya tentang buku ini. Seperti ada kata-kata yang mungkin kita belum paham atau mungkin bagi kita itu asing, tapi ada dijelaskan di sini. Mungkin itu bagi kita sebuah kekurangan. Juga covernya bagus sih, cuman kurang hardcover gitu yang muncul waktu dalam buku ini. Ini cetakan Raja Wali Pers. Dan juga ini mungkin sebuah kekurangan atau kelebihan. Menurut saya sebuah kekurangan kalau di sini gambar-gambarnya ada yang kurang jelas karena hitam putih. Tuh. Ada yang kurang jelas karena hitam putih, mungkin kalau berwarna bisa lebih bagus. Dan apalagi ya udah sih, itu saja tentang buku filsafat ini, filsafat ilmu. Mungkin itu sedikit dari saya tentang mengkaji filsafat ilmu yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sukri Albani Nasution dengan Rizky Muhammad Haris. Kalau yang ingin buku ini bisa beli di Allshop juga banyak, mungkin ini beli di Allshop. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.